NANI?! Ada apa sih? Ini dikit banget dapet memang. Oh, ini tuh salah satu contoh gelaran pasar. Kalian tahu nggak sih gelaran pasar apa? Jadi gelaran pasar itu adalah persaingan yang tidak sehat dan monopoli itu terjadi. Jadi kegagalan pasar terjadi karena yang pertama adanya unsur ketidaksempurnaan pasar, artinya mekanisme harga tidak berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Kedua, adanya barang publik, yaitu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya. Yang ketiga, karena eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan. Eksternalitas sendiri itu terdiri ada dua, yaitu yang pertama eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif yaitu eksternalitas yang akan memberikan manfaat pada pihak ketiga tanpa memungut imbalan. Sedangkan eksternalitas negatif yaitu sebaliknya. Ada dua cara untuk memasukkan eksternalitas positif ke dalam kurva penawaran, yaitu melalui subsidi dan peraturan atau regulasi. Misalnya, pemerintah dapat memberikan subsidi pendidikan dalam bentuk beasiswa untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sedangkan untuk eksternalitas negatif ada dua cara juga untuk memasukkan eksternalitas negatif ke dalam kurva penawaran. Yang pertama yaitu peraturan dan regulasi yang bertujuan untuk membatasi populasi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik agar tidak melebihi ambang tertentu. Yang kedua yaitu melalui pajak yang dikenakan pemerintah untuk mengurangi populasi tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih pemeran pemerintah Indonesia dalam perekonomian? Menurut Adam Smith, pada awalnya fungsi pemerintah terbatas hanya pada sektor pertahanan, keamanan, keadilan sosial, dan pekerjaan umum. Di samping itu, kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang telah dikerjakan pada individu, entah itu baik atau jelek. Tapi pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak atau belum pernah dikerjakan oleh individu, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Berikut adalah peran pemerintah dalam perekonomian modern yang diklasifikasikan ke dalam 3 golongan besar. Yang pertama ada peran alokasi. Pemerintah berperan menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh swasta, seperti jalan tol. Barang publik biasanya tidak bergantung pada transaksi langsung antara penjual dan pembeli, namun ada barang publik dengan sifat pengecualian, seperti jalan tol di mana pengguna yang tidak membayar pajak dapat dikecualikan dari penggunaan. Yang kedua, ada peran distribusi. Pemerintah mengupayakan alokasi sumber ekonomi yang efisien sekaligus melakukan redistribusi pendapatan untuk keadilan sosial. Contohnya, subsidi pupuk bagi petani, perumahan murah untuk golongan berpenghasilan rendah, atau pajak progresif untuk pendapatan tinggi. Digunakan untuk mendukung kebutuhan golongan pendapatan rendah. Yang ketiga, ada peran stabilisasi. Pemerintah campur tangan dalam perekonomian untuk mencegah ketidakstabilan seperti pengangguran atau inflasi. Contoh tindakan adalah kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi masalah inflasi, dan gangguan ekonomi. Tapi pemerintah juga dapat gagal dalam menjalankan tugasnya atau perannya di perekonomian. Nah, gagalnya pemerintah ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, pemerintah tidak dapat mengantisipasi dampak dari kebijakan yang mereka ambil. Contohnya saat subsidi BBM. Subsidi BBM ditujukan agar dapat digunakan untuk masyarakat luas, tetapi yang paling menikmati adalah dari golongan masyarakat atas. Lalu yang kedua, pemerintah tidak dapat mengendalikan dampak dari kebijakan yang mereka ambil. Contohnya, ketika pemerintah telah menetapkan harga sewa rumah yang terlalu rendah, maka hal tersebut akan menyebabkan pengembang enggan untuk berinvestasi pada sektor properti dan beralih investasi ke sektor lainnya. Lalu yang ketiga, pemerintah tidak memiliki kemampuan yang kuat dalam menjalankan keputusan yang mereka ambil. Hal ini dikarenakan adanya birokrasi yang lemah atau tidak kuat. Lalu yang terakhir, terdapat kebijakan yang dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat luas, tetapi hanya untuk kelompok tertentu atau bahkan kepentingan pribadi. Perdagangan internasional berpotensi mendatangkan peluang keuntungan maupun resiko bagi kesejahteraan masyarakat di dalam negeri. Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu memanfaatkan peluang yang tersedia di pasar internasional dari potensi resiko yang dialami perusahaan nasional di pasar global. Yang pertama, menjaga
stabilitas nilai tukar antara mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Pemerintah perlu menjaga stabilitas eksternal sehingga para pebisnis nasional dapat memanfaatkan peluang dan menghindari risiko di pasar global. Yang kedua, memperkenalkan kebijakan ekonomi negara lain yang akan menjadi tujuan ekspor kepada perusahaan nasional. Yang ketiga, perlunya sosialisasi yang memadai dari pemerintah kepada usaha nasional mengenai berbagai kesepakatan internasional yang berlaku. Pemerintah perlu memberikan informasi dan bimbingan yang diperlukan kepada perusahaan nasional agar dapat memenuhi standar yang berlaku. Yang keempat, melakukan sosialisasi yang memadai dari pemerintah kepada usaha nasional mengenai perjanjian bilateral dari Indonesia dengan negara tujuan bisnis dari perusahaan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Sebagai kesepakatan bilateral antara negara asal perusahaan dengan negara tujuan bisnisnya dapat menghasilkan berbagai peluang khusus bagi perusahaan yang ingin berbisnis di antara kedua wilayah negara yang bersepakat. Yang kelima, mengatasi berbagai hambatan perdagangan yang dialami perusahaan nasional di pasar internasional seperti tarif, kuota, dan juga embargo. Yang keenam, mengoptimalkan dampak positif kebijakan perdagangan luar negeri terhadap ekonomi nasional. Pemerintah seharusnya memanfaatkan perdagangan luar negeri sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi kepentingan nasional dari dampak perdagangan luar negeri. Gimana nih teman-teman, udah pada ngerti atau belum? Kalau udah, bantu kami dengan like, komen, dan juga share video ini ya. Terima kasih.